Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Sarae? Alhamdulillah. THR-na kandel kene? Ipis. Alhamdulillah di malam hari ini dengan cuaca yang mendukung kita bisa berkumpul, bertatap muka, silaturahim, menyambung ukhuwah, bersyukur dan tolabul ilmi di kampung Parung. Kampung Parung. Ininya desanya Magendit. Kecamatan Kabupaten Ilal juga orang Garut. Sama-sama orang Garut. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya Ilal hadir ke kampung Parung. Oh, 2 kali. Di mana sekali lagi? Di mana? Oh, di sana. Oh, di sana. Oh, iya. Kapan tuh, Bu? Waktu kapan? 2016. Oh, udah lama ya. Udah lama ya, Bu. Mungkin kalau dulu ya masih kecil ya, Bu. Sekarang masih kecil gitu, Bu. Tapi alhamdulillah ini untuk kedua kalinya. Tapi lupa lagi, Bu, aja ibu-ibu ya, karena sudah terlalu lama. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini bukan untuk terakhir kalinya. Tapi nanti bisa berjumpa kembali, bahkan bisa berkumpul di surga. Amin. Allahumma amin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Apa, Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum ujian ekonomi, ujian online, dan masih banyak ujian yang lainnya. Karawas, Bu? Kemanapun kaki berpijak, mau di Garut, mau di Jakarta, mau di rumah, mau di hotel bintang 5, mau di Los Angeles, mau di Burgundy, kita pasti akan menjumpai yang namanya ujian. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini, manusia perlu S2, sabar, syukur. Apa, Bu? Sabar ya syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur. Disebutkan pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 33 1 kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar
dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau berpendapat bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah pahit rasanya. Yang manis rasanya pun itu adalah ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. Pemuda-pemudi AATTT, cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan, itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih berbagai macam nikmat, ada motor, ada uang, ada bensin, ada waktu, sehat, malah cabe-cabe, malah terong-terong, malah bobogo. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika badan dirundung sakit. Adik-adik pernah sakit? Pernah. Kita semua pasti pernah sakit. Nah, ketika sakit hanya terbaring di tempat tidur, tentu harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, pusing, pekerjaan tertunda, makan walaupun makanannya enak tapi enak. Nah, di samping itu tetap wajib bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah dapat parcel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, stamina fit, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar. Karena ketika sehat banyak sekali kewajiban yang harus dituntaskan. Ibu-ibu harus gegero, bapak-bapak harus kerja, betul gak Bu? Betul. Itu semua perlu sabar. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun ia berpijak, apapun yang dihadapi menjadi kebaikan baginya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairun lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan juga baginya. Jika ia mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu sobaro. Naon Bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mana'a, menahan, dan habasa, mengekang. Sabar secara istilah adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Sabar dapat dibagi menjadi 3. Sabar apa Bu? 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin babar. 1. Sabar menjalani taat. Sabar menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, wajib melaksanakan ibadah. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik ketika sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu di Kampung Parung suka nonton sinetron? Kayaknya sinetronnya yang ini ya, Bu. Aku merindu. Laras, Bu? Nah, ketika misalnya jadwal sinetronnya maju, Bu, ke sebelum Isya. Maju, jadi ibu-ibu dari sebelum Isya sudah nonton, sedang rame-ramenya, sedang asik-asiknya, tiba-tiba terdengar suara adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron dan bergegas sholat, itu perlu sabar. Kalau ketika masuk waktu sholat harusnya menjalani taat, tapi ibu-ibu tidak dibarengi dengan sabar, asik nonton sinetron, itu ibu-ibu pasti lebih memilih nagen nonton sinetron daripada sholat heula. Leres, Bu? Yes. Atau sholat si sholat, cuman sholatnya itu gurung gusuh, dipercepat karena pengen nonton sinetron, aim katinggal. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 4G. Astagfirullahaladzim. Teladan sabar dalam menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah, mendapat banyak perintah yang sangat menguji kesabaran. Misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk dikhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan di usia 80 tahun. Itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam waktu dikhitan menggunakan kodum. Apa, Bu? Kodum. Kalau anak-anak zaman sekarang kan dikhitan menggunakan laser ya, Bu? Ibu-ibu tahu laser kan? Kenapa disebut laser? Karena ngegeleser, Bu. Ser. Enak ya, Bu? Cepat kan? Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kodum, yaitu kampak. Tapi kalau kita lihat di museum-museum sejarah, kemudian di negara-negara Arab, juga di Eropa, kodum yang digunakan itu, yang digunakan oleh mereka berbeda dengan kampak yang ada di Indonesia, Bu. Kalau kampak yang ada di Indonesia, mata kampaknya itu berdiri seperti ini kan, Bu ya? Ibu-ibu gaduh kampak? Aya nu nyana kampak? Kan begini ya, Bu. Nah, kalau kodum, si mata kampaknya itu posisinya ngagoler, Bu, hampir kayak cangkul. Tapi wallahu a'lam. Dilihat dari bahasa saja sudah berbeda, Bu. Kalau kampak yang biasa kita gunakan itu bahasa Arabnya fa'sun. Apa? Fa'sun. Tapi kalau yang digunakan dalam kosakata hadis itu yang tentang dikhitannya Nabi Ibrahim itu kodum. Apa? Kodum. Karena memang mata kampaknya seperti ini, bukan seperti ini. Ibu-ibu ketika disebutkan kampak, aduh, kok pada teriak-teriak, Bu? Kaget. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sembarang, Bu. Beliau seorang nabi. Pasti ada mukjizat dan tidak sembarang. Pasti Allah bimbing ketika melaksanakan perintah Allah. Jadi kita haram membicarakan bagaimana prosesnya. Haram apalagi dijadikan guyonan-guyonan. Itu sebagai adab-adaban kita terhadap para nabi. Selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk menyembelih putranya. Siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail alaihissalam. Kita, Bu, jangankan menyembelih putra sendiri.
menyembelih peliharaan aja tidak tega ya Bu. Ilal waktu itu punya peliharaan kambing etawa Bu, kambing etawa yang jabri gitu. Nah ketika kita mau menyembelih atau mau menjual itu tidak tega ya bukan? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam bukan menyembelih peliharaannya tapi menyembelih putranya sendiri. Namun dengan penuh keikhlasan, ridho, sabar, Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail alaihissalam turut melaksanakan perintah Allah, patuh, yang akhirnya Nabi Ismail alaihissalam diganti bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Itulah kalau sabar, Allah akan membukakan jalan keluar. Masya Allah. Aratus ningalikeun Bu? Lajengkeun? Masih semangat? Masih. Bu. Kalau rata-rata mata pencaharian di Kampung Parung ini apa? Oh iya betul Ila pernah baca Kampung Parung, salah satu penghasil tukang cukur ya Bu. Berarti ibu-ibu jago nyukur Bu. Nah ketika misalnya bapak-bapak AA, nah kan biasanya ada yang merantau juga ibu, merantau lagi kerja misalnya, kerja sibuk, keringat bercucuran, panas juga. Tapi tetap di samping semua kesibukan dan semua perjuangan itu, tetap wajib sholat 5 waktu, tetap wajib membaca Al-Quran, tetap wajib mendidik putra putri. Harus menyempatkan, harus ada waktu. Disitulah kita dituntut untuk sabar dalam menjalani taat. Ibu-ibu juga kan tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Kalau biasanya kan kalau tukang cukur itu suka merantau ya Bu. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Tangerang, ke Bekasi. Mungkin ibu-ibunya di sini juga ada yang buka barbershop for women. Khusus wanita ya Bu. Enggak ya. Tapi kan ibu-ibu tetap sibuk ya Bu. Nonton sinetron. Sibuk ya Bu kan. Gegero, nyuci baju, masak, merawat putra-putri. Apalagi sekarang mungkin adik-adiknya masih sekolah online. Adik-adik yang sekolah, ibu-ibunya yang riweuh, betul gak Bu? Ibu-ibu super sibuk, ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu PNS, pegawai negeri sawah. Itu semua perlu dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, tetet. Habis masak, nyuci wajan. Habis makan, nyuci piring. Nyuci gak habis-habis. Ibu-ibu menikmat seri karaos Bu. Kumaha raos? Alhamdulillah. Kita tidak tahu Bu, dari amalan mana kita bisa masuk surga. Jangan-jangan ibu-ibu bisa masuk surga gara-gara suka mencuci pakaian suami dengan ikhlas. Maka sebanyak apapun pekerjaannya, kita jalani dengan ikhlas dan diiringi dengan sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar membantu segala pekerjaan. Dengan terbiasa bersabar, maka sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter, membentuk kehidupan kita. Maka kita belajar sabar sedikit demi sedikit. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa enaknya hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. 5 F,
fashion, food, fun, film, pacaran. sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak sabar menjauhi maksiat, terlena dengan semua kenikmatan tadi, kenikmatan yang sementara, lama-kelamaan akan menggerogoti hidup kita, menghancurkan tanpa terasa sebagaimana TNT atau bom waktu. Kalau bom biasa, Bu, misalnya rudal yang seperti itu, ketika ada bom, kita pasti menjauh karena takut meledak. Sieun ngebeledu. Tapi kalau TNT, bom waktu, kita tidak tahu karena biasanya disembunyikan. Disembunyikan, kita beraktivitas seperti biasa, padahal tip, 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 dar, meledak, akhirnya kita celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim terus berusaha menggoda manusia dari berbagai arah dengan berbagai cara. Hebatnya setan, Bu, kalau lagi usaha, lagi kerja, kan setan itu pekerjaannya apa, Bu? Menggoda manusia. Bukan nyukur ya, Bu. Menggoda manusia. Kalau setan menggoda manusia. Kalau jam 7 pagi datang menggoda ibu-ibu gagal, jam 7 lebih 5 menit itu sudah norojo lagi, Bu. Jurus A dipakai menggoda teteh-teteh gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Itulah usaha setan dalam menggoda manusia. Salah satu jurus ampuh yang digunakan oleh setan yaitu sifat ghurur. Gurur? Iya, Apa itu gurur? ghurur. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah Walasayal Imaniyah, ghurur artinya menyamarkan Menyamarkan atas dirinya dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara simpelnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Contohnya, Ini contoh gurur tipu daya. Bapak-bapak sama AAA kebagian jadwal ngeronda. Ronda malam-malam pakai senter, sorot sana, sorot sini. Nah, ketika nyorot ke gang yang gelap, gang yang panjang gelap, di ujung ternyata ada yang lagi bobogohan, ada yang lagi mojok. Nah, di hati bapak-bapak dan di hati AAA muncul perbuatan mengingkari perbuatan tersebut, itu perbuatan yang salah. Kemudian anak muda yang sedang bobogohan itu dinasihati. Tapi hati-hati, bisa saja bapak-bapak dan AAA malah kabita ingin bobogohan, malah ningali malah menikmati. Nah, itu gurur tipu daya. Apalagi yang sedang pacarannya, yang sedang bobogohan, jelas dibuat sangat gurur oleh setan, dibuat ditipu daya. kesana kesini terasa dia milikku, aku miliknya. Dunia terasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Naik motor dua-duaan di jalan Bagendit, lagi sepi, angin ngegelebu kencang, terasa seperti Titanic. Astagfirullahaladzim. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Itulah gurur. Apa gurur tadi? Tipu daya. Itu perbuatan setan, Bu, menipu daya manusia, dibolak-balik. Perbuatan baik terlihat buruk, perbuatan buruk terlihat baik, dibolak-balik. Pacaran terasa sangat indah, terasa sangat baik, sangat menyenangkan. Padahal pacaran termasuk perbuatan mendekati zina, dan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Hidup di zaman now, teteh-teteh, AA, pemuda-pemudi harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar supaya tidak tergulung dan tergerus oleh ombak pergaulan yang mengerikan. Jika muncul dorongan syahwat untuk bermaksiat, tiba-tiba ingin maksiat, segera bentengi diri dengan benteng yang kokoh. Bentengnya tidak terlihat, yaitu sabar. Jaga bentengnya jangan sampai retak.
jaga bentengnya jangan sampai roboh. Sehingga kalau kita ingin maksiat tapi membentengi diri dengan sabar, maksiat tidak akan dilakukan. Memang Bu, butuh kesabaran tingkat tinggi untuk bisa menghindari maksiat, untuk bisa menjauhi maksiat. Tapi untuk mencapai tempat yang tinggi, makom yang tinggi, itu ada tangganya dulu, ada prosesnya, ada tahapannya. Ilal aja Bu tadi dari bawah situ ke atas panggung ini tiba-tiba gajlang di sini atau naik tangganya dulu Bu? Tangganya dulu. Begitupun meninggalkan maksiat, ada tangganya, ada prosesnya, sedikit demi sedikit, dengan rajin menghadiri majelis ilmu, suka mendengarkan tausiah, hobi bersolawat, rajin membaca Al-Quran. Itu tangganya, tahapan-tahapannya. Insya Allah bisa sedikit demi sedikit. Mungkin sekarang AAA, TT belum bertemu teman-teman sekolahnya. Masih jarang lah karena tidak ke sekolah. Sehingga pengaruh-pengaruh buruk dari teman yang kurang baik itu bisa terhindari. Tapi pengaruh buruk bisa tetap terjadi walaupun sering di rumah. Dari apa Bu? Dari HP. Dari HP pun ada banyak pengaruh buruknya. Maka buat AAA, TT, ujang-ujang, neng-neng, jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh Bu, tong kabawakeun kudu sakabak-kabak, betul Bu? Tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, ada nasihat inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Lajengkeun, teraskeun. Adik-adik, iya. Adik-adik, iya. Adik-adik pengen jadi orang yang sukses kan? Pengen banget ya Dek. Nah, salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan itu dengan sabar. Naon Bu? Sabar. Baik anaknya, baik orang tuanya harus sabar. Orang tuanya sabar mendidik, anaknya sabar dididik. Keduanya kalau bisa sabar, apapun cita-citanya, apapun keinginannya, insya Allah bisa diraih. Untuk meraih ridho Allah pun seperti itu Bu. Kita perlu sabar. Dengan sabar menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Perlahan demi perlahan kita sabar meninggalkan maksiat. Mungkin terasa berat, apalagi yang hubungannya dengan kecanduan, naudzubillah. Namun harus kita mulai. Kalau tidak dimulai, kita akan terus berkubang dalam lembah kemaksiatan. Artis aja Bu sekarang, alhamdulillah artis public figure banyak yang hijrah. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di televisi ya, di media sosial, kemudian pemuda-pemudi sekarang banyak yang membuat komunitas-komunitas hijrah. Alhamdulillah mereka mulai sabar, meninggalkan maksiat dan menjalani taat. Alhamdulillah. Sebisa mungkin harus bisa, insya Allah pasti bisa untuk meninggalkan maksiat yang biasa kita lakukan. Kalau terasa berat, ingat pada cita-cita kita semua. Cita-cita adik-adik sampai cita-cita orang tua ingin masuk surga. Surga tidak disediakan begitu saja. Surga hanya disediakan bagi orang beriman dan bertakwa, orang yang sabar menjalani perintah Allah dan sabar menjauhi larangannya. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat melupakan itu, pelan-pelan saja
pelan Ja. lalaunan wa alon-alon ba sing penting selah he. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan, kita dituntut untuk sabar atas segala ketentuan. Termasuk sabar atas segala ketentuan, misalnya ketika kita mendapat musibah, karena musibah sudah menjadi ketentuan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampai kala kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian-ujian yang tadi disebutkan, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan buah-buahan, itu semua adalah ujian yang pasti menimpa kita semua. Entah sekali, entah dua kali, pasti terjadi. Tidak ada yang namanya orang kaya atau orang miskin, pasti kena ujian. Leres tak Bu? Yang penting kita semua bisa sabar. Termasuk sabar atas segala ketentuan, sabar ketika menghadapi masalah sehari-hari. Masalah apa? Sehari-hari. Entah masalah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, masalah yang selalu menghampiri hari-hari kita. Misalnya masalah ekonomi yang sekarang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kata kolot zaman baheula Bu, yang sekarang sudah menjadi kolot-kolot zaman ayeuna, wayahna we hirup mah kudu meurih. Lares teh Bu? Wayahna we hirup mah kudu meurih. Artinya apa? Hidup harus seadanya, menghadapi apa adanya, saaya aya. Meskipun makan dengan sate, sayur tempe, gulai, gumpalan kacang kedelai, dan gepuk kerupuk. Alhamdulillah. Wayahna tahu deui wayahna tempe deui wayahna kangkung deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk yang toge wayahna uyah deui wayahna tarasi deui wayahna peteuy deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk yang toge untung geus bisa menggigih. Alhamdulillah. Janten wayah saaya ya. Ajengkeun. Sabar atas segala ketentuan bukan berarti hanya diam. Sabar itu bukan hanya diam. Misalnya ibu-ibu sudah belanja, di sini belanja ke pasar Banyuresmi Bu, atau mungkin ke Cawitali. Kemana? Nah itulah Wanar apa? Wanaraja. Iya. Ketika ibu-ibu sudah belanja, di kanan di kiri dua kresek gede-gede ngabengkot ya Bu jalan mau nyebrang, baru beberapa langkah menginjak aspal, tiba-tiba ada anak muda pakai motor sangat kenceng. Ibu-ibu hampir tertabrak. Padahal sebenarnya masih ada kesempatan untuk menghindar supaya tidak tertabrak. Namun kata ibu-ibu, saya mah sabar. Yang seperti itu tidak benar Bu. Sabar itu bukan hanya diam. Kalau qadarullah ternyata kita tertabrak, luka-luka, barulah ketika itu sabar. Tapi bukan hanya diam. Ibu-ibu ngagoler di aspal, saya mah sabar. Tapi sabar itu bergerak dinamis.
kita berusaha mengobati lukanya, minta tolong dan berdoa. Itulah sabar, bukan hanya diam statis tapi bergerak dinamis. Menghadapi segala ketentuan, kalau tidak dibarengi dengan sabar itu pasti puyeng, Bu. Jangankan masalah yang besar saja, masalah yang kecil, misalnya dicocerengit, Bu. Ibu-ibu kantos kan dicocerengit? Kantos atau langganan, Bu? Langganan ya, Bu. Sebelum ke pengajian juga tadi mungkin dicocerengit dulu, Bu. Dicocerengit itu kan masalah biasa ya, Bu. Masalah sepele, tapi gara-gara kita tidak bisa sabar, terkadang kita malah ambek-ambekan tepuguh karengit. Leres tuh, Bu? Yes. Padahal kalau dicocerengit itu ada solusinya, gampang, tinggal nyalain obat Nyamuk. atau oles pakai lotion. Itu solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Satu masalah 1000 solusinya. Sabar ibarat payung. Ibarat apa? Payung. Payung. Ketika kita berjalan, kemudian turun hujan, membukakan payung. Apakah ketika payung terbuka hujan berhenti? Tidak. Tapi dengan membuka payung, baju kita tidak basah dan kita pun bisa berjalan dengan tenang. Berbeda dengan yang tidak menggunakan payung. Istilah Sundanya itu apa, Bu? Cingbir bitit. Ngabiribit. Ngabiribit. Pokoknya lari-lari yang ngabret gitulah, apa pokoknya lari-lari itu yang tidak menggunakan payung. Tapi yang menggunakan payung tenang. Begitupun sabar. Sabar tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi sabar membantu kita menyelesaikan masalah. Dan dengan sabar kita bisa lebih kuat dan mendapat banyak hikmah. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin disebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh tidak akan retak dan roboh. Lajengkeun itu tadi sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa sama berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu syakaro. Naon, Bu? Syakaro. Syakaro. Kalau tadi sabar, sobaro. Kalau syukur, syakaro. Yang artinya bisa membuka lebih ke maknawi, bisa menampakkan dan bisa berterima kasih. Hakikat dari bersyukur adalah menampakkan nikmat. Apa, Bu? Menampakkan nikmat. Nikmatnya ditampakkan atau ditempatkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Bu, ibu-ibu di Kampung Parung suka bersyukur, Bu? Suka. Kalau suka berarti tahu caranya, Bu. Bagaimana caranya? Dia menyebut bersyukur gimana caranya, kan kata ibu-ibu suka, berarti kalau suka tahu caranya karena sudah biasa. Bagaimana cara bersyukur, Bu? Ya, bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu baru salah satu cara bersyukur. Supaya lebih lengkap kita tambahkan, menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa syukur bisa kita ungkapkan dengan 3 cara. Berapa? 3. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan Alhamdulillah. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan Alhamdulillah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan dan apabila meminum seteguk minuman lalu ia memujinya atas karunia itu. Hadis riwayat Muslim.
Sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas yang baik, hendaklah kita mengucapkan apa, Bu? Bismillah. Kemudian setelahnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Di awal kita ingat Allah, di akhir ingat Allah, di tengah-tengah juga ingat Allah. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, menghirup udara alam, alhamdulillah, membersihkan alang-alang, alhamdulillah, main ke alun-alun, alhamdulillah, diberi Al-Quran, alhamdulillah, sembuh dari alergi, alhamdulillah, panen alpukat, alhamdulillah, membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa, Bu, apabila kita mendapatkan nikmat yang besar, untuk melakukan sujud syukur. Sujud naon? Sujud syukur. Ibu-ibu kantos sujud syukur. Kantos, Bu? Ada yang kantos, ada yang belum. Ya, sujud syukur ya. Gimana doanya, Bu? Hehe. Gimana doanya? Ya, coba kita sama-sama bacakan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli, Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran wada'anni biha wazran wa aqbilha minni kama qabaltaha min abdika Dawud alaihi salam. Itu doa sujud syukur. Tapi mungkin ibu-ibu baru pertama kali mendengarnya ya, Bu. Ya. Karena tadi ketika dibacakan ibu-ibu langsung, karena baru pertama kali mendengarkan, mungkin ya, Bu. Ibu-ibu biasa menggunakan doa yang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau doa yang tadi masih terlalu panjang, masih susah dihafalkan, ibu-ibu boleh, Bu, menggunakan doa seperti sholat pada biasanya, sujud pada sholat biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau belum hafal doa Subhana rabbiyal a'la, keterlalu taraso. Sujud syukur ini dilakukan ketika mendapat nikmat yang tidak dinikmati setiap hari, nikmat yang tak terduga-duga. Misalnya, terdengar kabar bahwa keluarga yang di Jepang itu masuk Islam. Nah, ketika kita mendengar kabar itu, maka kita sujud syukur. Atau misalnya di antara adik-adik yang di depan Kailal ini, putra-putri ibu dan bapak, suatu saat nanti ada yang ikut lomba tahfidz internasional, amin. Amin. Dan ternyata juara. Nah, ketika juara maka sujud syukur. Kemudian cara bersyukur yang kedua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Di dalam mahfudhat dikatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada tempatnya masing-masing. Leres tuh, Bu? Leres. Coba ini yang ada di kepala Hilal apa, Bu? Ya, peci kopiah boleh. Peci ya. Apalagi, Bu? Baju koko. Ini baju koko mah. Ini yang ada di kepala songkok. Nah, songkok nasional atau wadah hulu. Ini tempatnya di mana? Kepala. Di kepala kan wadah mastaka. Wadah apa, Bu? Mastaka. Wadah mastaka. Tempatnya di kepala. Ini tempatnya peci di kepala. Coba kalau Ilal simpen di kaki, kira-kira pantas gak, Bu? Enggak pantas karena bukan tempatnya. Nah, ini yang ada di kaki Ilal apa, Bu? Bukan. Kos kaki? Bukan. Ini kelihatan, Bu? Selop. Bukan. Apa? Ini nih, Bu.
Bukan. Bukan. Ini yang Ilal pakai pengen tahu? Ini tuh tong sepatu sapo. Tong. Ini tuh tong sepatu sapotong. Ini tempatnya di mana, Bu? Di kaki. Di kaki. Apakah pantas kalau Ila simpan di gigi? Tidak. Tidak, karena bukan tempatnya. Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, maka hasilnya satu, Ketidakpantasan, dua, kerusakan tempat atau yang menempati, dan tiga, bahaya. Contohnya mata, soca atau penon. Kalau mata ini tidak ditempatkan pada tempatnya, dalam arti tidak digunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah, maka mata akan mengalami kerusakan. Na'udzubillah. adik-adik, Iya, adik-adik. iya. Coba adik-adik, ada yang tahu nggak hikmah di balik Allah menciptakan mata? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti Kaila kasih hadiah. Ayo adik-adik. Atau boleh kakak-kakaknya, teteh-teteh, kalau ada yang bisa menjawab nanti Instagramnya di fallback. Ada yang bisa menjawab? 1, 2, apa? Bisa? Bisa melihat. Kurang tepat deh. Itu kalau bisa melihat fungsi mata, ya. Kalau bisa melihat fungsi mata ini hikmah dibalik Allah mencipta, didukung dengan penglihatan seperti membaca Al-Quran, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Itu diantara ibadah yang pelaksananya didukung dengan penglihatan. Maka Allah ciptakan penglihatan, ciptakan mata supaya manusia bisa beribadah. Masya Allah. Tapi, naon Bu? Kalau mata hanya digunakan moyor terus, atau matanya digunakan tidur terus, kurang beraktivitas. Habenagen page aca hese udang sare bae. Maka mata yang seperti itu akan mengalami penyakit. Naudzubillahi min dzalik. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya itu perlu disiplin, Bu. Coba lihat aja, Bu, kalau nggak disiplin menempatkan nikmat Allah pada tempatnya, adik-adik aja. Kan adik-adik lagi masa-masanya aktif ya, Bu. Lulumpatan ke sana ke sini. Allah kasih sehat, kasih lincah, kasih kuat, termasuk tangannya Allah kasih sehat. Tapi adik-adik kadang tidak sadar, tidak disiplin menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Lagi duduk samping temennya, tiba-tiba keteyep, towel. Keteyep, jebret. Betul gak, Bu? Betul. Menempatkan Allah pada tempatnya perlu disiplin. Kemudian cara bersyukur yang ketiga. Yang keberapa? 3. Ketiga, mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak pernah berhenti. jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang kecil, Allah memberikan nikmat yang sepele. Ingat, Bu, itu nikmat milik siapa? Datangnya dari siapa? Yang milik Allah, yang datang dari Allah, tidak boleh disepelekan, tidak boleh dicaci maki, wajib disyukuri. Bu, di sini ada endog. Ibu tahu endog? Endog. Ada endog, Bu? Banyak. Nah, ketika ibu-ibu ya, misalnya gak masak,
Terus anak-anak pengen makan kan yang simpel itu nyeplok endog ya Bu. Ceplok telur, ibu-ibu ceplok telur, digoreng, ditiriskan, dialihkan ke piring sama nasi. Ketika dilihat mungkin lauknya atau rencangnya cuma sama endog, cuma sama telur, cuma satu. Tapi kalau kita tafakuri, kita pikirkan lagi di sana bukan hanya ada satu nikmat, tapi banyak nikmat yang sering kita lupakan. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih ada endog. Alhamdulillah masih ada nasi. Alhamdulillah masih ada piring. Alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang ada di luar Indonesia, Bu, sekarang kita semua memang masih berada di tengah-tengah karaos pisan. Ekonomi sedang melemahkan, menurunnya. Tapi sesusah-susahnya makanan di Indonesia, ingat Indonesia ini tanahnya subur, sagala jadi, seueur olahan, laras teh Bu. Yes. Apalagi yang punya kebun kan ya, yang dekat hutan, yang di gunung, sekosong-kosongnya makanan di dapur, istilah kasarnya tinggal kukurusukan ke kebun, kurah korek, ayalah sampai-sampai wae mah. Leres Bu? Yes. Teterekelan, ayalah gedang-gedang wae mah. Leres Bu? Yes. Itulah Indonesia, alhamdulillah. Kita sabar, kita syukur. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Keduanya matiyatan, dua tunggangan yang akan menghantarkan kita masuk surga. Jika kita pandai bersyukur, sesuatu yang menyedihkan pun akan terasa menyenangkan. Sesuatu yang kecil pun akan terasa sangat besar. Mendengar istri cerewet di rumah, Alhamdulillah masih punya istri. mendengar suami berisik ngorok, Alhamdulillah masih punya suami. capek mendidik anak, Alhamdulillah masih punya anak. orang tua selalu menegur, Alhamdulillah masih punya orang tua. merasa letih dengan pekerjaan, Alhamdulillah masih punya kerjaan. merasakan sakit gigi, Alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi sabir dan syakir, Orang yang sangat bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sabarin syakur. orang yang sabar dan syukurnya telah mendarah daging dalam kehidupan. Hadirinnya dirahmati Allah. Oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Hilal mohon doanya untuk keluarga besar Ade Arkan Abdullah Ar-Rayyan. Kita niatkan, kita doakan untuk mereka. Dan untuk saudara kita yang tertimpa musibah atau sedang sakit, kita doakan juga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau ada yang mau menjamu ukhuwah berjumpa di media sosial, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau kalau nggak Instagram di Twitter boleh. Twitternya @ilal_ilyasa. @ilal_alyasa. Atau di Facebook. Facebooknya Ilal Kembar Aksi. Naon Bu? Ilal Kembar Aksi. Siap Bu? Siap naon. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.